Kau baik Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila hati telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, kami percaya kasih-Mu. Mengalir, kami percaya
percaya, kami percaya Kau ada di setiap waktu di hidup kami. Yesus, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami percaya percaya Engkau Yesus, Bapa kami yang baik. Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia dalam hidup kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami sedetik. Kami percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu atas hidup kami. Bahwa Engkau selalu ada dimanapun kami berada, kapanpun kami membutuhkan Engkau, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom. Mari kita hari ini mulai merenungkan firman Tuhan kembali. Saya ambil dari Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 yang menjadi judul daripada renungan kita pada pagi hari ini. Bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan dan harapan. Topik inilah yang sering dibicarakan orang ketika tahun akan berganti. Ketika bulan-bulan Desember begini, orang sudah mulai memikirkan masa depanku bagaimana dan apakah harapan-harapanku akan tercapai atau tidak, ya. Nah, kita teliti satu persatu. Saat ini kita teliti tentang masa depan. Pertanyaannya ialah, siapa yang mempunyai masa depan? Siapa saja yang mempunyai masa depan itu? Apa ada orang yang tidak bermasa depan? Apa ada orang yang punya masa depan yang cerah? Yuk kita belajar. Dari Alkitab tentunya ya. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ternyata ada orang-orang yang punya masa depan dan juga ada orang-orang yang tidak punya masa depan. Nah, kita harus memperhatikan orang yang tulus dan jujur.
Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang tulus, orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya, tulus, enggak ada motivasi apapun di balik kelakuannya, di balik tingkah lakunya. Kalau dia memuji, pasti benar yang dipuji ya, bukan hanya untuk lip service atau abang-abang lambe, bukan. Tetapi ia tulus, oh kamu ini cantik. Dia memuji karena tulus ya, tidak untuk diberi hadiah, enggak. Orang yang tulus dan orang yang jujur, kita disuruh melihat itu. Hari gini cari orang jujur, waduh sulit ya. Kalau kita lihat media televisi memamerkan orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang ketangkep tangan dan sebagainya, OTT dan sebagainya, saudara-saudara, lihatlah. Mereka yang sudah disumpah dan seharusnya jujur, bisa tidak jujur. Apakah anak-anak Tuhan bisa tidak jujur? Bisa ya, bisa saja. Karena daging ya. Dan terlebih apa di sini diberikan? Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang suka damai akan ada masa depan. Suka damai itu apa? Kalau ada tengkar-tengkar gitu ya, mau membara, cepat-cepat ia memadamkan. Sudah perkara yang besar, ayo kita bikin kecil. Sedangkan perkara yang kecil, ayo ditiadakan. Jadi mengarah senantiasa ke perdamaian, saudara-saudara ya. Amsal 24 ayat 20. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Tuh, ternyata masa depan itu bisa tidak ada. Kalau kita jadi penjahat, kalau kita jahat, kalau kita tidak tulus dan tidak jujur, tidak suka damai. Pelita orang fasik akan padam, bahkan tidak bisa menjadi terang bagi dunia yang gelap. Tapi pelitanya padam, saudara-saudaraku. Ini mengerikan. Ya. Mazmur 37 ayat 8 berkata demikian. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang fasik, ya, orang yang mengaku Tuhan tapi tidak melakukan ibadahnya dengan baik dari dalam hati. Ya. Orang yang munafik itu akan dilenyapkan. Jadi tentang orang yang suka damai, itulah orang yang akan mempunyai masa depan. Mari kita periksa diri kita. Dalam keluarga kita, dalam kita bermasyarakat, dalam bergereja, apakah engkau suka damai atau suka memprovokasi? Ya. Artinya begini, kalau ada orang bercekcok atau berselisih paham, saudara akan memihak salah satu dan akan menyalahkan yang lain, memprovokasi. Oh iya memang itu salah, begini. Padahal belum tentu, karena saudara belum mendengar kisahnya sampai tuntas. Nah, mari kita jadi juru damai. Jadi orang yang membawa damai sudah dianggap saja itu sudah berlalu, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Kita mengampuni dan bla 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 bla, mengadakan kata-kata mengupayakan damai. Nah, kalau saudara mendapati ya sepanjang tahun ini saudara sudah jadi provokator, ayo bertobat. Ya, jadilah agen pendamai, bukan tukang kompor. Dikompori, dikipasi sehingga api membara. Sebab apa? Nanti enggak punya masa depan orang seperti ini. Ya, masa depan itu ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadilah orang yang suka damai. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu orang yang berhikmat. Amsal 24 ayat 14. Amsal 24 ayat 14 berkata demikian. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan
dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang kekurangan hikmat bisa memintanya kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5 berkata demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bila saudara membaca di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 30, yaitu ketika Salomo diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan kepada Salomo, ia sudah membangun rumah kediaman Allah, bait Allah Salomo. Maka ketika hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah masa yang waktu itu sedang menyembah memuji Tuhan, maka Salomo diperkenan untuk meminta sesuatu. Tetapi Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemuliaan, tetapi yang diminta Salomo adalah hikmat. Ya, menjadi seorang raja yang berhikmat, menjadi seorang pemimpin yang berhikmat. 1 Raja-Raja 4 ayat 30, 1 Raja-Raja 4 ayat 30 berkata demikian. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi orang Mesir. Jikalau suatu hari saudara diperkenan Tuhan menjadi pemimpin, pemimpin apapun itu, apakah itu pemimpin gereja dalam kelompok kecil, kelompok KPK misalnya seperti Komsel hanya menggembalakan 15 orang, kemudian dipercaya lagi menjadi kelompok yang lebih besar, mungkin 10 kali lipat, jadi dari 15 menjadi 150 orang. Dan nanti menjadi pemimpin wilayah yang lebih besar lagi, misalnya 100 kali lipat menjadi berapa? 15.000 orang misalnya. Apa yang saudara minta? Oh, aku perlu mobil supaya aku dapat mengunjungi umatku. Oh, aku perlu kekayaan supaya aku dapat memberi kepada mereka yang membutuhkan. Tidak salah untuk meminta itu. Tetapi rasanya kurang tepat kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Salomo. Yaitu ia meminta hikmat. Kalau kita pelajari apa sih sebetulnya hikmat itu? Saudara bisa baca kitab Amsal. Kitab Amsal itu dari pasal 1 sampai pasal 31. Setiap hari, setiap tanggal yang tertera bisa saudara baca itu Amsal. Kalau ada di sini ada diterbitkan bacaan Alkitab setahun ya. Bisa saudara tambahkan itu Amsal tiap harinya. Di situ saudara akan belajar tentang hikmat dan siapa itu hikmat. Naga-naganya terakhirnya kita lihat hikmat itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang penuh dengan hikmat. Hikmat itu adalah firman Tuhan. Firman itu adalah Yesus. Saudara-saudara, pada masa pandemi ini orang percaya harus berhikmat. Bagaimana harus bisa tetap dalam pelayanan kepada Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, untuk memberitakan kesaksian hidup bagaimana ditolong oleh Tuhan Yesus. Bagaimana saudara punya hikmat untuk mempertahankan ekonomi yang saat ini masih belum stabil. Walaupun tentunya negara dan semua daya upaya dikerahkan untuk membangkitkan kembali ekonomi di Indonesia dan di dunia ini pada umumnya masih sangat sulit. Karena apa? Semua masih menggeliat ya. Masih baru mulai bekerja, masih baru mulai merencanakan bisnis dan sebagainya. Karena ada perubahan dari gaya berbisnis. Dulu orang bisa makan
di warung-warung tanpa takut. Sekarang harus punya aplikasi untuk dapat memesan makanan. Ini merubah hidup saudaraku. Merubah juga bentuk makanan tersebut. Kalau dulu kita itu paling tidak suka ya, makan makanan beku, benar. Maunya masakan mamah yang fresh ya. Maunya mamah yang masak, terus dihidangkan tepat setelah selesai masak. Tapi dengan perkembangan waktu, kesibukan dan sebagainya, mungkin mama-mama ini juga mikir, kalau saya masak 3 kali sehari, saya bakal di dapur terus, nggak bisa berjualan, nggak bisa melakukan aktivitas pelayanan dan sebagainya. Akhirnya mama-mama ini terbit akalnya, benar. Akhirnya apa? Dibekuin. Memang masakan mama, tapi dimasukkan freezer nih nak, hari ini makan ini, hari itu makan ini dan sebagainya. Nah, itu dilakukan juga oleh besan saya ya. Besan saya orang bule. Saya bingung. Waktu saya ke rumahnya pertama kali, wih, kalau masak begitu banyak ya, satu panci besar gitu, satu rasa, sop, kelihatannya enak sekali. Ada wortel, ada kentang, ada macam-macam daging, ada, pokoknya macam-macam, baunya enak sekali. Tapi beliau masak dengan lama ya, tanek, tahu tanek, sampai matang betul-betul, sampai itu bisa enggak punya gigi pun bisa makan ya. Bisa jadi lembut karena begitu lama untuk memasak ya. Terus saya bingung, ini sebegini banyak, ini siapa yang mau makan? Ternyata beliau berkata, saya enggak masak tiap hari ya, supaya dia juga bisa membereskan urusan rumah tangga. Ternyata ia bekukan saudara. Jadi nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu menunya sama. Sop itu tadi. Walah kalau saya pikir kalau aku ya bisa bosen ya. Tetapi karena mereka berpikir makan makanan sehat, enggak usah pikir menunya macam-macam. Yang penting kenyang, yang penting bisa bekerja di musim dingin, di musim panas. Segala musim sudah tersedia makanan. Dan itu mengenyangkan dan itu cukup untuk punya kekuatan. Saya pikir, oh ya benar juga ya, gak usah pusing-pusing. Jadi masa-masa pandemi ini mungkin juga seperti itu ya. Kita harus sadar, gak usahlah kita terlalu cerewet-cerewet soal makanan. Yang penting sehat, makanan itu makanan yang sehat. Nah, pada masa pandemi ini orang percaya harus berhikmat ya. Seperti tadi bagaimana ekonomi harus bisa tetap ada yang dimasak, ada yang dimakan, bagaimana menjaga ekonomi rumah tangga ini supaya dapur tetap ngebul kan begitu. Ketika menerima berkat apa yang harus dilakukan, harus punya hikmat. Ingat Yusuf ketika negara makmur maka ia punya kesempatan untuk membuat lumbung penyimpanan gabah atau gandum ya. Saudara bisa bayangkan ya bagaimana 7 tahun gandum disimpan kalau tidak punya hikmat. Pastilah besok dihabisin tikus. Hari ini saya panen pisang dan pisang itu saya taruh di teras. Tetapi sore hari saya lihat ada seekor tikus yang jalan di halaman rumah saya. Waduh, saya lupa masukkan pisang itu saudara. Dan pisang itu sudah mulai menguning. Dan pada akhirnya saya bangun pagi-pagi lihat sudah 2 biji pisang yang dimakan. Jadi sudah kerowok bahasa Jawanya. Sudah dimakan ya. Ya saya buang. Coba bayangkan itu gandum kalau penyimpanannya enggak bagus. Terus ada hama yang masuk. Tentunya ketika bahaya kelaparan, gandum yang disimpan itu sudah habis ya, seperti itu. Jadi kita perlu hikmat dalam segala hal ya. Sehingga ketika kita ada dalam masa paceklik, ada yang bisa dimakan. Biasakanlah untuk menabur dan menabung ya. Menabur dan menabung. Yang satu menabur untuk harta di surga.
yang satu menabung untuk harta di bumi. Salah atau tidak? Enggak ada yang salah. Tetapi ini berbicara tentang yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan dilupakan. Orang yang menabung terus tapi tidak pernah menabur, ini menjadi orang yang pelit. Ya, tidak punya empati kepada orang-orang lain. Tabung saja, tidak pernah dibuka. Saya punya cerita lucu nih. Tante saya punya celengan, tahu celengan? Celengan itu tempat untuk menabung dari tanah liat, bentuknya ayam-ayaman. Bisa berbentuk gajah-gajahan, bisa ayam-ayaman dan sebagainya. Kemudian beliau nabung uang koin, ya uang sisa atau apa itu kembalian atau susuk itu ya. Dia tabung sampai mungkin 1-2 tahun. Ketika beliau merasa bahwa tabungan ini sudah cukup, maka beliau akan pecahkan tabungan itu. Celengan ini ditaruh di atas lemari pakaian ya. Jadi sudah dianggap aman lah. Taruh di atas lemari pakaian. Dan ketika tiba hari untuk mecah celengan, untuk mengambil tabungannya ini, enggak taunya celengannya itu kosong. Karena apa? Bawahnya itu lobang, ya. Ada orang yang mencuri, dilobangin, jadi uangnya kabur, enggak ada. Wah, seperti itu. Kalau kita hanya menabung tanpa pernah mengecek, ya hasilnya kabur tabungan kita. Kita harus seimbang di dalam kehidupan kita, amin. Kita harus punya hikmat ya dari Tuhan, hikmat itu. Yang kedua yaitu harapan. Tadi kita baca masa depan dan harapan. Jangan salah menaruh harapan ya. Yeremia 17 ayat 5 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Waduh. Kasihan sekali ya. Ternyata orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang-orang yang mengandalkan manusia. Contoh, misalnya saudara perlu uang. Saudara sudah memikirkan, oh ada kakakku, oh ada kakak ipar, oh ada si A, si B, si C yang bisa dimintai tolong. Nah ini contoh orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri adalah aku bisa melakukan ini tanpa pertolongan orang. Aku mampu, aku bisa menyelesaikan masalah ini tanpa keterlibatan seorang pun. Maka saudara-saudara, datanglah masalah itu yang menghancurkan kekuatannya. Orang itu hidup sosial ya, makhluk sosial itu manusia. Kita perlu saling tolong menolong, kita perlu saling bahu-membahu. Indonesia ini dikenal sebagai orang bangsa yang punya budaya gotong royong. Cuma hari ini mungkin sudah menipis. Tetapi kalau di desa-desa yang terpencil masih ada ya. Mereka kalau membangun rumah itu yang satu ketika membangun maka mereka saling membantu. Mereka membangunkan tanpa dibayar, hanya diberi makan 3 kali, yaitu sebagai upah. Jadi kalau tetangganya si A membangun rumah, maka si B, si C, si D membantu tanpa gaji, free ya. Ini di desa asisten saya cerita begitu. Nah, zaman berkembang, sekarang bagaimana? Ternyata gotong royong ini sudah luntur ya. Mereka tetap butuh uang, jadi mereka tetap minta bayaran, tetapi makannya tetap harus 3 kali. Nah ini saudara bisa bayangkan ya, jadi double-double. Tapi itulah karena apa? Karena zaman ini bergeser ya. Zaman ini bergeser karena apa ya, saya ngomong begini, menghibur dia, saya ngomong begini ya.
Memang sekarang perlu sepeda motor, perlu bensin, ya kan? Terus pakai HP, perlu pulsa. Lah bagaimana dia bantu kamu tapi enggak dibayar, ya enggak mungkin mau. Mungkin juga dengan kita di gereja ngalami hal-hal yang seperti itu. Tetapi mari jangan taruh harapan kita pada manusia. Sebab itu nanti akan mengecewakan dan juga dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Itu akan mengecewakan. Yesaya 31 ayat 1 berkata demikian. Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Jadi jangan berharap pada manusia, jangan berharap pertolongan orang kuat. Ya, seringkali, aku punya backing, aku punya orang kuat gini, hari gini. Saya katakan, jangan lakukan itu. Jadi harus berharap pada siapa? Satu, pada Tuhan, tidak ada yang lain. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Percayalah kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Maka engkau pasti diberkati di sepanjang hidupmu. Tidak akan mengalami hal-hal yang negatif. Ataupun jika itu pun terjadi hal-hal yang negatif, Tuhan memberi kamu kekuatan. Tuhan melihat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami panas terik. Tetapi daunnya tetap hijau dan tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Allah yang luar biasa tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11. Yang menjadi tema daripada gereja Allah baik. Yang menjadi pegangan firman daripada gereja Allah baik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pandemi ini masih ada, tahun depan juga masih ada, tetapi masa depanmu juga ada, ya, dan harapanmu tidak akan hilang. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada pemilik jiwamu, berharaplah kepada Allah, dan masa depan anak-anakmu, masa depan keluargamu, masa depan gereja ini sungguh ada. Harapan-harapanmu tidak akan hilang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, ketika Engkau pada masa-masa ini masih ada sakit penyakit, masih ada pandemi, masih ekonomi belum pulih 100%, tetapi Engkau berkata masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Asal kami suka damai, asal kami tidak berlaku fasik, asal kami tulus dan jujur dan suka damai, pasti kami punya masa depan. Asal kami menjadi orang yang berhikmat, supaya masa depan kami terjadi yang baik dan harapan kami tidak akan hilang. Bila kami kekurangan hikmat, tolong Tuhan, beri kami hikmat-Mu dalam mengatasi segala apa masalah hidup kami. Baik masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pelayanan dan sebagainya. Beri kami hikmat-Mu. Dan kami mau taruh harapan kami kepada Tuhan saja. Kami tidak mau berharap kepada manusia
yang keberadaannya hanya seperti rumput, pagi ada, sore berlalu. Tuhan, kami berharap padamu, pada janji firman-Mu, sesuai Yeremia 29 ayat 11. Maka dari itu Tuhan, kami mau berpaut hanya kepada firman-firman-Mu. Dan firman-firman-Mu lah yang kami dengarkan, sehingga iman kami boleh bertumbuh dan kami punya harapan yang baik. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, dimanapun kami berada saat ini, untuk kami dapat menerima berkat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baiklah yang percaya berkata bersama-sama, amin. God bless you.